Jadi video kali ini berjudul Sunarko versus Sylvester Matutina. Aduh, kayak film-film 21. Ya, kenapa aku beri judul seperti itu? Ya, karena pada saat ini banyak sekali pendukung-pendukungnya Sunarko yang mengancam Pak Sylvester. Ya, apa katanya? Sampai kemanapun ku cari, kau ke lubang semut pun kau dicari. Jadi alasannya menurut mereka katanya Pak Sylvester sudah menghina Sunarko. Sekarang begini, kalau ku teliti dari videonya Pak Sylvester, kayaknya nggak terlalu menghina lah. Dia cuma bilang begini, Sunarko, kau kira kami takut dengan kumismu itu? Kayaknya nggak ada yang salah deh. Bukannya membela ya, tapi kayaknya terlalu lebay. Tapi ingat ya, yang mendukung ini hanya pendukungnya Sunarko. Ada dari sipil dan juga ada dari militer. Yang dari militer itu menamakan dirinya Forum Purnawirawan apa gitu. Ya nggak terlalu mau aku perdalam sih, nggak terlalu mau aku perjelas. Nanti dibilang lagi aku menghina ya kan. Ya mereka keberatan gitu. Ya mereka keberatan karena Sylvester sudah mengatakan bahwasanya ya cuman masalah kumis aja gitu loh. Dan juga Sylvester menyinggung masalah kalau nggak salah masalah keterlibatan ya diduga ada keterlibatan Sunarko menggelapkan senjata api dari Aceh. Ilegal. Ya. Karena apa? Karena pada beberapa tahun yang lalu ya tahun 2019 kalau nggak salah ya tahun 2019 ada gerakan ya yang mengarah kepada makar. Nah diduga senjata itu akan digunakan untuk melakukan makar. Ya cuman itu kalau masalah itu sih sebetulnya bukannya hinaan, itu di media pun banyak itu banyak. Bukan 1, 2, 3 ku itu nggak ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak. Sekarang begini, kalau kita bandingkan dengan apa yang diucapkan Sunarko tentang Gibran Rakabuming Raka, ini nggak bisa ini nggak bisa dibandingkan ini, biar tahu kalian. Kalau kita bandingkan, lebih parah apa yang diucapkan Sunarko. Sunarko bilang apa? Gibran itu apa? Ya, dia katakan katanya Gibran blow on. Dia katakan katanya Gibran gak tahu diri. Dan kalian tahu, beredar videonya yang mengatakan bahwasanya apa? Lebih baik kita itu dipimpin monyet daripada Gibran. Coba bayangkan kalian. Ya, perkataan seorang Majen TNI sebagai anggota Kopassus seperti itu, kusangsikan. Ya kita nggak tahu juga ya kan, kemarin dia memang murni diangkat menjadi Danjen Kopassus karena prestasinya atau karena apa gitu loh. Nanya. Mudah-mudahan memang karena prestasi, kita berikan tepuk tangan. Kan begitu, ya kan? Jadi sekarang begini aja lah, ya. Kalau misalnya dibandingkan apa yang dikatakan Pak Silver kepada Sunarko dengan apa yang diucapkan Sunarko kepada Gibran, itu apa yang dikatakan Bapak Silver itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya itu. Terlalu hina seorang wakil presiden yang sah secara konstitusi dipilih oleh rakyat, kau hina Sunarko. Aku sebetulnya mau bilang memanggil engkau dengan ucapan ayahanda, tapi nggak pernah ya, karakter seorang ayahanda seperti itu nggak pernah. Nggak kujumpai seorang ayah, seorang bapak yang layak dihormati, yang layak dihargai. Apa dasarnya aku menghargai kau, sedangkan kau saja tidak menghargai pemimpin bangsa ini? Gitu loh ya. Banyak sekarang yang sudah mengalir dukungan kepada Sunarko, banyak dari kelompok mereka, ya kan begitu. Forum Purnawirawan yang kelompok mereka, ya kan, politisi kelompok mereka, aktivis kelompok mereka. Udah aku bilang sedikitnya mereka ini tapi ribut, berisik. Ya terserah kalian mau menamakan diri kalian itu Forum Purnawirawan, mau kalian menamakan kalian itu aktivis, mau kalian namakan kalian itu adalah seorang pejuang demokrasi, terserah. Kan begitu. Tapi apakah kita akan biarkan seorang Sunarko
yang notabene beliau itu adalah seorang abdi negara, tapi berbuat seperti itu sesuatu yang tidak baik dengan menghina seorang presiden, dengan menghina seorang wakil presiden, dengan menghina seorang wakil presiden yang sah. Ingat, yang sah, bukan calon dia. Ya, coba bayangkan dikatakan blow on, dikatakan lagi tidak mampu, dikatakan tidak tahu diri. Itu wakil presiden yang sah itu. Kalau dibandingkan ya untuk saat ini ya, negara ini masih lebih membutuhkan wakil presiden daripada kau. Jujur. Gitu ya, dikatakan apa? Silver Matutina, jangan kau membela bangsa. Perasaan selama ini ucapanmu yang membela bangsa. Perasaan selama ini ucapannya Pak Sunarko itu yang mengadu domba. Nggak usah begitulah ya. Mau kalian katakan apapun juga untuk membela Pak Sunarko, bagi kami jujur, oke, nggak usah bagi kami. Bagi aku sendiri, Opung Parabelak, tidak ada sedikit pun yang bisa dihargai dari seorang Sunarko. Saat ini, karena apa? Karena dari ucapan-ucapannya kita bisa lihat. Ingat, seseorang itu bisa dinilai dari ucapannya. Buah dari hati, ya dari hati ke sini. Buah dari hati itu pikiran. Dan buah dari pikiran itu perkataan. Kalau hatinya jelek, biasanya dia pikirannya jelek dan kata-katanya jelek. Kan begitu. Tapi kalau misalnya hatinya baik, pikirannya baik, maka yang keluar pasti baik. Minta maaf lah dulu untuk kalian pendukungnya Sunarko. Ya, ini nggak bisa kalian pungkiri. Videonya udah banyak beredar. Ya, yang paling bikin aku geleng kepala ketika dia katakan, ya, lebih bagus kita dipimpin monyet. Itu adalah sesuatu yang parah. Sekarang begini aja, kalian lah yang dipimpin monyet. Kami nggak mau dipimpin monyet. Ya kan begitu. Sekarang gini, ya logikanya, kami mau dipimpin Bapak Gibran. Artinya apa? Kami bersedia untuk menghargai Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Nah, kalian katakan apa? Lebih baik kita dipimpin monyet. Ya udah, carilah wakil presidenmu yang monyet. Dan jangan tinggal di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia wakil presidennya bukan monyet. Wakil Presiden Indonesia manusia. Dan Wakil Presiden Indonesia itu dipilih 96 juta. Ya, 96 juta. Jadi jangan katakan bahwasanya lebih bagus kita dipimpin monyet. Lu aja kali, gua enggak. Dipimpin monyet. Enak kali kau ngomong begitu. Berapa kali kau hina juga Bapak Wakil Presiden, kau katakan apa? Malu saya sama anak saya. Malu saya sama cucu saya. Kalau anak cucu saya punya pemimpin yang kayak gitu, rusak. Makanya aku bilang biar jangan rusak, suruh pindah semuanya. Semuanya itu keluargamu itu, anakmu, sepupumu, keponakanmu, cucumu, pindah dari Indonesia. Siapa kali kau? Enak aja. Selain saya malu kepada anak saya malu kepada bapak founding father saya. Lebih malulah founding father itu kalau masih hidup melihat kalian seperti ini. Coba bayangkan kalian, seorang yang terpilih secara sah, ia berdasarkan hasil penghitungan suara oleh 96 juta orang, ya, yang bisa dikatakan ini adalah hasil daripada sistem negara. Mereka pungkiri, mereka katakan kita ini pengkhianat negara, padahal sesungguhnya mereka adalah pengkhianat negara. Gak terima aku dibilang pengkhianat negara, karena apa? Ya semuanya sudah berdasarkan konstitusi, semua sudah berdasarkan dengan undang-undang. Ya, kalau mereka mengingkari Gibran menjadi wakil presiden, artinya mereka sedang mengingkari konstitusi kita. Artinya apa? Mereka nggak mengakui bahwasanya ini adalah sebagian daripada sistem pemerintah, sistem daripada bernegara. Ya udah, kalau kalian nggak mengakui ini sebagai sistem dari bernegara, cabut kalian. Gitu aja repot. Masalah kumis. Aku heran apalah. Rupanya yang dibilang Bang Silver ini, kukira dibilang lah dia itu apa yang jelek-jelek lah. Entah pengkhianat negara, entah dia itu adalah orang biadab, entah dia itu orang barbar, entah apalah pokoknya jelek-jelek. Ini masalah kumis.
Kalau masalah kumisnya, jujur aja lo aku bilang, ya kan? Ya kalau memang menurut Bapak itu kumis itu memang baik, ya estetik, oke lanjutkan. Nggak usah pedulikan omongan orang. Kan begitu, tapi ketika Bapak contohnya dikatakan Bapak Dajjal. Contoh, ya kan? Contohnya, oke, Bapak bisa tuntut dia, kan begitu. Tapi berkaca dulu, Pak, dari diri sendiri, Pak, ya kan? Apa rupanya sudah Bapak ucapkan kepada Mas Gibran? Coba bayangkan, masih terekam, Pak, banyak. Di media sosial itu berseliweran, Bapak. Kami bukannya tidak menghargai, ya ingat, kami bukannya tidak menghargai Bapak Sunarko sebagai seorang mantan Danjen Kopassus, mantan abdi negara, ya. Tapi sekarang begini, ketika Anda tidak memenuhi kriteria sebagai seorang patriot, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang pejuang, ya, dan Anda itu lebih tepatnya ya bisa kukatakanlah sebagai orang yang kecewa karena capresnya kalah. Ya, jadi bingung aku dari sisi mana aku mau menghormati. Kan begitu. Sekarang begini aja lah. Ya, kalian itu harus sadar lah. Ya, kita sekarang begini. Kemarin waktu Pak Tri Sutrisno menandatangani petisi 8 itu, aku sempat berpikir ini, kayaknya nggak murni deh Bapak Tri Sutrisno ini melakukan hal ini. Kayaknya seperti ada yang menyeret dia, ya, untuk terlibat di dalam isu pemakzulan ini, ya. Tapi sekarang surat pemakzulan yang kalian sampaikan, yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan kepada DPR, kulihat di situ sudah tidak ada lagi tanda tangan Bapak Tri Sutrisno. Artinya apa? Ternyata beliau sudah tobat. Aku nggak tahu tobatnya beliau itu karena memang karena dilihat memang aksinya itu kontraproduktif, atau dilihat dia mungkin sadar, aduh ternyata aku salah pergaulan, kan begitu. Atau juga ada efek dari kemarin itu anaknya itu katanya sempat mau dipindah, ya. Aku sempat singgung juga sih kemarin. Walaupun memang pernyataan dari pihak terkait mengatakan bahwasanya ini nggak ada hubungannya, kan begitu kan? Kalau menurut aku sih ada aja sih hubungannya, menurutku, ya kan? Tapi aku lebih percaya kalau Bapak Tri Sutrisno itu sebetulnya sudah tobat lah, sudah mulai berubah pikiran lah, karena dia melihat bahwasanya untung aja aku nggak ikut-ikutan orang ini sampai selesai. Kalau sempat Bapak Tri Sutrisno ikut-ikutan sampai selesai, kurasa dia sudah menolehkan sejarah yang buruk. Ya iya, bagi kita, bagi saya, bagi aku. Nggak ku bilang bagi bangsa ini, bagi aku aja lah. Kan begitu, ya. Ya mungkin Bapak Silver Matutina itu karena memang dia adalah salah seorang pendukung Bapak Joko Widodo, kita udah tahu, dan dia orang yang terkenal, makanya pernyataan beliau itu menjadi sorotan. Kalau Bung Parbela kayaknya nggak pernah jadi sorotan, ya. Siapa gue sih? Walaupun sekarang banyak yang nyenggol-nyenggol, ya kan? Aduh, ya. Dan itu juga, ya, kemungkinan besar, ya, masalah ini akan reda. Karena apa? Ya kita tahu sendiri lah, biasanya kalau ribut-ribut kayak gitu kan sebentar aja, ya. Biasa itu, ya kan? Biar suara nanti Forum Purnawirawan sana, biar suara nanti pendukung sana, biar suara pendukung sana. Yang sana 5 orang, sana 10 orang, yang sana 15 orang, yang sana 20 orang. Bikin konten seolah-olah rame. Seolah-olah. Terserah kalian, ya kan? Terserah kalian. Kalau kalian itu memang mau makin banyak bersuara, terserah. Tapi kalian juga harus fair dong. Ya fair. Ya coba sekarang begini. Ketika Bapak Sunarko, ya, berkata bahwasanya Bapak Gibran itu blow on, tidak tahu diri, Bapak Gibran itu lebih derajatnya itu lebih rendah daripada hewan, ya. Kalian ada bersuara atau enggak? Fair dong, kalian ada bersuara enggak? Enggak kan?
Karena apa? Sebetulnya kalian itu memposisikan diri sebagai pembenci Jokowi, pembencinya Gibran. Kan begitu. Tapi kalian nggak berani memposisikan diri menjadi pembencinya Bapak Prabowo. Lengkap dong satu paket. Kenapa kemarin waktu pemilihan yang kalian pilih itu bukan Bapak Prabowo? Banyak kali cerita kalian. Kemarin kalian, saat ini kalian bilang apa? Kami sayang sama Bapak Prabowo. Kami cinta kepada Bapak Prabowo. Kenapa kemarin bukan pilih Prabowo, pilihnya Anies? Mentang-mentang udah ketahuan siapa yang terpilih Bapak Prabowo. Sekarang begitu bahasa kalian. Kami cinta Bapak Prabowo. Kami sayang Bapak Prabowo. Makanya kami ingin supaya pemerintahan Bapak Prabowo ini berjalan dengan baik. Tidak dirusak oleh Gibran. Pret, serot. Minum kopi dulu lah. Udahlah, udah bisa apa? Udah bisa ditebak lah. Kalau apa namanya? Kalau gerakan Purnawirawan ini ya cuman gerakan segelintir orang sih. Ya karena bisa dipastikan ketika mereka ketika mereka beraksi seperti itu tidak tidak mewakili Purnawirawan secara keseluruhan. Ingat ya, Forum Purnawirawan itu bukan Persatuan Purnawirawan. Persatuan Purnawirawan bukan Forum Purnawirawan. Dan ingat, ini adalah aksi yang terpisah. Ya, sudah kita tahu bahwasanya sejak tanggal 21 April kemarin ketika dikeluarkannya petisi, ya PPAD, PPAL, AU ya, baru PP Polri ya, itu sudah menyatakan sikap bahwasanya apapun yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan, ingat, apapun yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan tidak mewakili Purnawirawan secara keseluruhan. Dan dari situ hatiku tenang. Dan sebagian masyarakat tenang, ternyata ya masih banyak, lebih banyak lebih banyak purnawirawan yang memiliki hati yang lurus dan tulus. Loh, jadi Forum Purnawirawan itu tulus nggak lurus ya? Lurus tulus menurut mereka. Ya kita kan boleh berpendapat berbeda kan begitu. Mereka juga kan katakan kan, dari Forum Purnawirawan mengatakan apa? Silver, jangan gara-gara beda pendapat kita terpecah belah. Kan begitu ya, izinkan kami untuk beda pendapat. Dan perbedaan pendapat ini tidak membuat kami terpecah belah. Ya, karena kami tetap menjaga bagaimana supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Ya, dan kita juga tetap satu komando, pemerintahan Prabowo Gibran boleh berjalan ya sesuai dengan visi misi Bapak Presiden. Ya, dan juga kita boleh menjaga keamanan dan ketertiban umum. Itu aja intinya kan, iya kan? Nah, sekarang yang bikin rusuh siapa? Bukan kami. Yang bikin rusuh siapa? Bukan Gibran. Ya, yang nyerang siapa? Yang memfitnah siapa? Yang menuding siapa? Yang cari gara-gara siapa? Yang ribut siapa? Begitu, masalah kumis saja ribut. Tapi masalah blow on, tidak tahu diri, malu nanti sama anak, malu dengan founding father, lebih bagus diperintah oleh monyet. Ayo, coba kalian semuanya, tolong jawab pertanyaanku ini dengan jujur. Jawab pertanyaanku ini dengan fair, jawab pertanyaanku dengan adil gitu loh. Kemana kalian? Perkataan-perkataan seperti itu, kenapa nggak kalian protes? Karena kalian pendukung. Karena kalian itu bagian daripada Sunarko. Karena kalian itu satu perjuangan dengan Sunarko. Coba, ayo kita adil dong. Kami cinta Prabowo, tapi kemarin pilihnya Anies. Kami sayang Prabowo, kemarin yang dicolok Anies. Coba kalau misalnya kita bikin pemilu ulang, masih mau kalian coblos Prabowo? Ya pasti mau lah Bung, karena udah tahu mereka siapa yang menang. Diduga biar dapatan. Aduh, apa sih bedanya kalian dengan kami?
Hah? Kami rakyat, kalian juga sekarang udah rakyat biasa kan? Walaupun di pangkat kalian itu ada purnawirawan. Kami hargai kalian, kami hormati kalian sebagai abdi. Udah gue bilang sama kalian, Opung Parbelak adalah salah satu konten kreator yang selalu hormat dengan TNI, selalu hormat dengan Polri. Dan aku selalu berkatakan, bravo Polri. Tanpa, ya aku selalu katakan, bersama dengan rakyat TNI kuat. Dan aku juga kemarin menyuarakan ya beberapa pandangan-pandanganku tentang dukunganku atas revisi Undang-Undang TNI. Aku dukung, kan begitu. Tapi kalau seperti ini ya ada sesuatu yang menurutku kurang baik, aku wajib untuk bersuara. Dan mudah-mudahan suaraku ini bukan suara sendiri, mewakili sebagian besar rakyat Indonesia. Tapi aku nggak mau bawa-bawa rakyat lah dulu, nggak kayak sebelah sana. Ya kan? Rismon, Suryo, Tipa selalu berkata, kami berjuang untuk rakyat. Kami bukan berjuang untuk Rismon, Tipa, Suryo, Cerot, Pret, Jerit. Bawa-bawa nama rakyat. Rakyat yang mana? Masalah ijazah palsu sampai sekarang belum kelar-kelar. Gak bisa kalian buktikan itu palsu. Ngapain dibuktikan Bapak Jokowi asli? Untuk apa dibuktikan memang sudah asli? Membuktikannya itu di persidangan lah, bukan ditunjuk-tunjukkan sama kalian. Kalah apa? Lapet. Yang kami perjuangkan adalah nasib rakyat. Sama kayak Siti pakai Marut. Ayo, 4.000 universitas yang ada di Indonesia, perguruan tinggi, berjuang bersama-sama dengan kami. Serot. Kau kira mahasiswa semuanya bodoh? Iya kan? Itu dia. Udahlah, satu perjuangannya kalian kan. Forum Purnawirawan dengan Roy Suryo CS kan. Jadi seolah-olah begini, kau urus bapaknya, aku urus anaknya. Klop. Iya kan? Ijazah palsu Bapak Jokowi aja yang kalian serang. Nah, Forum Purnawirawan yang diserang anaknya Gibran yang diserang. Udahlah ya, jadi sekarang biarlah rakyat yang menilai ya, mana sebetulnya yang bikin rusuh dan mana yang sebetulnya kepingin Indonesia ini maju dan damai. Oke, ya. Jadi ku bilang muaranya di sini. Muaranya di sini nih, ku bilang sama kalian ya. Yang tadi masih opening. Ini poinnya, ini poin. Bayangkan kalian lah openingnya aja panjang kali. Ya kalau bukan panjang openingnya, bukan Opung Parbelak namanya. Ya, poinnya di sini ya. Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo ya sampai saat ini masih bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin ya dan mantan pemimpin yang masih bersinergi. Ya, karena apa? Bapak Prabowo sadar bahwasanya membangun Indonesia dalam waktu 10 tahun itu bukan perkara yang gampang. Oleh karena itu wajar Bapak Prabowo ya dalam tanda kutip ya belajar dan juga sharing masalah ya dengan Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena beliau tahu bahwasanya Bapak Joko Widodo itu berpengalaman dan Indonesia ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah, makanya terpilihlah Bapak Prabowo. Jadi kau bilang kalau sempat kemarin itu Anies atau apa si Ganjar salah itu salah. Menurutku terbukti ya Tuhan masih sayang Indonesia dan juga rakyat ini juga masih banyak yang sayang dengan bangsa ini, makanya terpilihlah orang yang tepat. Karena bisa dilihat bahwasannya akan lebih bisa bekerja sama Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo ketimbang ya Anies yang menang atau Ganjar yang menang. Indonesia ini tidak bisa dibangun hanya dalam waktu 10 tahun. Tidak bisa memperbaikinya dalam waktu 10 tahun. Diperlukan waktu berpuluh-puluh tahun. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Oleh karena itu, diperlukanlah pemimpin yang bisa bersinergi dengan pemimpin sebelumnya. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Nah, ketika sudah terpilih, maka wajarlah ketika aku katakan bahwasanya Bapak Prabowo harus 2 periode.
Bagaimana caranya supaya menang? Iya, Bapak Prabowo harus dengan Bapak Gibran. Setelah itu siapa lagi yang cocok untuk menjadi penerus dari Bapak Prabowo? Oleh karena itu, tahun 2034, pilihlah Bapak Gibran menjadi presiden. Belum cukup ternyata 25 tahun membangun bangsa ini, perlu 30 tahun. Pilih sekali lagi. Logika sederhana, bukan? Logika sederhana. Ya, itulah dulu ya dari Opung Parabelak. Opung Parabelak ini tahu nggak kalian? Ini sekarang ini sedang berada di jalan tol ini, lagi di rest area. Nggak percaya kalian? Ya, kubuktikan ya. Tapi nggak usah lah, malu aku nanti. Ini lagi di rest area ini, lagi di rest area, lagi di rest area, ya, lagi di rest area. Jadi aku hanya gerah saja ya dengan sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku gitu loh. Sunarko versus Sylvester ini. Harusnya kedua anak bangsa ini yang menurutku mereka adalah orang-orang baik bagi pendukung masing-masing. Harusnya nggak seperti itu kan, fair lah kita kawan. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.